Selamat pagi, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi sama Adisti Anggraini. Pagi di sini ya, nggak tahu kapan kamu nontonnya, mungkin siang kalau di Indonesia. Hari ini hari Jumat teman-teman, tanggal 12 Juli 2024. Aku libur akhirnya ya, the long awaited day off yang aku tunggu-tunggu banget. Karena beberapa minggu belakangan ini aku sibuk banget karena seperti aku jelasin di vlog sebelumnya, mungkin aku ganti role gitu, pindah ke role baru, masih di kantor yang sama, bukan naik jabatan ya teman-teman, karena memang kerjaanku yang sebelumnya itu sebagai EA, Executive Assistant, itu nggak ada jenjang karirnya, nggak bisa naik lagi, ya udah di situ aja. Jadi aku pindah ke departemen lain yang semoga nantinya aku bisa punya jenjang karir itu di departemen ini. Nah jadi karena masih perusahaan yang sama, pekerjaan yang sekarang aku jalanin dan harus aku jalanin juga, masih ada yang harus aku handover. Di sisi lain aku udah mulai involve sama kerjaan yang baru, jadi agak lumayan double sih. Ini aku ngeliatin belakang terus karena ada stiker di pintu dan kelihatannya kayak ada orang ngeliatin aku. Ini guys, ini stiker ini nih, si princess. Ya jadi gitu teman-teman ya, bismillah ya, doakan semoga lancar semuanya, transisinya smooth, dan aku bisa coping ya, aku bisa enjoy di posisi yang baru ini. Di bulan Agustus aku akan mulai ya. Jadi sibuk banget memang sama kerjaan, sama kegiatan keluarga, kegiatan sosial, karena juga di sini sekarang lagi ada ponakan-ponakanku dan juga kemarin kita jalan-jalan sama anak-anak ya. Setiap minggu itu pasti ada aja kegiatan gitu. Nah sekarang juga aku ada kegiatan. Hari ini aku mau jenguk temenku yang baru melahirkan. Nah di Belanda ini disebutnya kraambezoek. Bezoek itu ya dari bahasa Belanda artinya visiting kalau bahasa Inggris, dan kita juga pakai bezoek kalau ke rumah sakit ya, bezoek. Cuma kalau di Belanda ini bezoek ya kalau mau ketemu orang namanya tetap bezoek juga gitu, mengunjungi seseorang, bukan cuma yang sakit. Nah sekarang aku mau ketemu sama Selfie, mau ke rumahnya Selfie yang baru melahirkan bayi perempuan lucu banget namanya Grace. Nanti aku lihat ya, boleh nggak aku minta izin dulu sama dia bikin vlog di sana, sekalian teman-teman bisa mungkin nanya-nanya ke dia tentang gimana sih proses melahirkan waktu di Belanda di sini gitu. Nanti aku ngobrol sama Selfie, kebetulan juga Selfie ini suaminya dokter, jadi dia punya banyak lah informasi dan mungkin juga banyak masukan-masukan dari suaminya sendiri gitu mengenai kesehatan dan mengenai proses persalinan di Belanda. Nanti kita ngobrol sama Selfie. Sebelum itu aku harus ke rumah Ismi lagi. Kalau kamu ngikutin Instagram aku, kemarin itu aku ke rumah Ismi hari Kamis malam ya, karena Kamis sore karena aku pesen roti-rotian. Sekarang lagi musim kenaikan kelas di Belanda, jadi di sekolah itu ada, kita ngasih kado kecil buat guru, itu tradisinya ya teman-teman. Dan biasanya ini dikolektif sama orang tua murid gitu ya, grup orang tua murid. Nah gitu kita udah udunan, kita udah patungan ya, pokoknya semua berkontribusi, setiap anak sekian amount of money yang kecil banget ya, yang sangat amat decent buat aku, 1 euro 2 sen, 20 sen, jadi 1,2 euro gitu, sekitar ya nggak sampai 50.000 ya teman-teman. Dan mereka kasih hadiah kayak gantungan kunci dengan nama guru-gurunya, terus dibungkus cantik, dan itu dikasih ke guru-guru. Itu dari semua anak-anak untuk para guru. Nah tapi setiap tahunnya aku selalu ngasih hal yang lain gitu ya. Aku selalu juga ngasih kado kecil ya teman-teman untuk guru-gurunya Kirana, guru-guru sekolah, guru-guru les dia. Cuman simbolis aja kayak ya ini mau liburan musim panas dan terima kasih sudah menjaga Kirana gitu ya saat aku nggak around. Gesture aja, aku seneng aja ngasih. Kalau misalnya musim panas atau liburan Natal gitu juga, aku juga suka ngasih kado kecil ya teman-teman. Jadi jangan pikir aku beliin mereka tas Hermes satu, enggak. Nggak mampu, nggak bisa. Jadi aku cuma ngasih makanan, biasanya cookies atau produk dari Rituals gitu ya, hand lotion atau lilin-lilin kecil yang bisa taruh di rumah, itu aku kasih. Nah guru dia ada 6 karena kelas Kirana itu digabung 1, 2, 3 ya. Kita di desa kecil ya, jadi cuma sedikit anak-anaknya, digabung satu kelas itu 3 kelas. Jadi gurunya ada 6 gitu, karena satu kelas itu 1, 2, 3A, gurunya 3, 1, 2, 3B, gurunya 3. Nah mereka itu selalu bergiliran gitu. Ada wali kelasnya, tapi juga mereka kadang-kadang ngajar di kelas Kirana dan juga ada ekskul dia ya. Udah aku ambil di rumah Ismi kemarin, udah aku kasih tadi pagi, mereka senang. Mudah-mudahan mereka suka, pasti suka sih ya, karena roti-rotinya Ismi itu kan enak. Jadi buat teman-teman yang di Belanda kalau nggak tahu mau ngasih apa silakan. Jadi dia itu ngasihnya individual pack. Jadi aku kasih lihat deh. Nih teman-teman, jadi udah individual pack gini, udah lucu banget kan nih, bungkusnya cantik banget. Tadinya aku mau kasih bingkisan lagi gitu, terus diikat
terus pakai nama Yufnya, tapi aku nggak ada waktu. Pas udah rencana mau bikin gitu, terus lama-lama aduh nggak ada waktu, udahlah kasih gini aja. Akhirnya aku masukin aja di kotaknya, aku kasih ke gurunya, ke wali kelasnya, aku bilang bagi-bagi ya sama guru-guru yang lain gitu. Dan sisanya aku simpan di rumah karena ini Kirana suka banget ya, ini yang rasanya kelapa muda. Aku juga takut makan takut Kirana nagih, enggak sih, dia udah bilang mama boleh nyobain, tapi aku kasihan Kirana, aku kasih buat dia aja sampai dia kenyang, nanti kalau aku mau lagi aku tinggal pesen lagi. Dan sekarang aku mau ke rumah Ismi lagi karena aku tawarin Selfie mau bolen nggak, dia bilang mau, kan baru melahirkan ya, mungkin nggak sempet masak, nggak sempet belanja, jadi dia pengen ngemil-ngemil gitu kan. Sekalian pas aku udah mesen itu minggu lalu, berapa hari kemudian dia posting kalau dia membuka PO untuk martabak, launching martabaknya dia, teman-teman. Aku langsung bilang oke, Mi, martabak 1. Jadi aku mau ambil sekarang itu martabak sama bolen buat Selfie. Langsung aku ke Almere, rumahnya Selfie, dan di sana aku akan ngeliat bayi. Setelah itu aku akan pulang. Aku harus pulang sebelum Kirana pulang sekolah karena aku udah janji sama dia mau melihat hari terakhir dia di sekolah. Biasanya mereka melakukan hal-hal yang fun ya, seperti keluar dari jendela pakai perosotan. Kayaknya sih juga akan diulangi tahun ini. Jadi sekarang aku mau bikin kopi dulu, terus aku akan nyetir di mobil, dan kayaknya aku akan minum di mobil. Nyetir di mobil ya iyalah ya. Dan kayaknya aku bakal live sambil nyetir ke rumah Ismi karena udah lama banget gak live Instagram. Jadi ini adalah a day in my life, day off edition ya, kalau libur. Aku pertama bikin kopi dulu, ini bersih suara mesin kopi. Aku pakai mesin kopi Senseo yang udah lama banget. Terus aku mau bikin foamy milk, pakai Obscure Milk ini untuk cappuccino, karena kalau pagi itu aku suka banget yang foamy susunya, dan ada mesinnya nih untuk bikin susunya untuk di foam, dikocok supaya dia berbusa. Aku biasanya ini kalau kerja juga sama ya, kalau aku menyetir agak jauh atau pagi nggak sempat duduk dulu untuk minum kopi, aku taruh kopinya di tumbler begini. Ini tumbler oke banget, aku udah pernah bilang kan ya, tinggal dipencet terus dia kebuka, terus kita minum deh. Kalau lagi nyetir enak banget, tinggal klik minum. Ini aku masukin dulu ke sini. Langsung dibilas. Kalau kopi itu suka stain gitu, suka nempel di gelas. Tapi kalau gelas kaca gini sih enggak ya, gampang tuh. Kalau di gelas-gelas mug yang berwarna putih itu suka jadi stain kalau kita diemin lama gitu. Jadi aku selalu harus rinse dulu. Terus aku masukin ke dishwasher. Nah, kan beres. Nah udah nih susunya, tinggal aku pindahin nih untuk kopinya, dan dia jadi foamy banget nih, aku suka. I love ke sini. Kocok. Ini pakai plastik ya sendoknya supaya nggak merusak si bahan dalam ini. Oke, siap sekarang ya. Aku mau pakai jas hujan, kayaknya masih hujan-hujan gerimis tapi nggak dingin, jadi bawa jas tipis aja. Aku bawa cardigan aja kalau dingin di mobil ini kan. Jadi welcome to summer holiday in Holland. Hujan. Ini hari terakhir anak-anak sebelum musim panas, liburan musim panas, tapi hujan ya, begitulah. Tapi ini nggak begitu dingin kok. Oke, aku sekarang mau berangkat sambil live Instagram. Jadi kamu temenin aku. Hai teman-teman, say hi. Terus di luar hujan, dan aku mau berangkat sekarang dulu ke rumah Ismi. Sama ini teman-teman, di rumahnya Ismi, di depan aku udah parkir. Aku sekarang mau ngambil rotinya sambil masih sambil masih live tuh. Oke Mi, kan bonusnya bisa lihat langsung cara pembuatan martabak telur Ismi. Kita bikin apanya? Ininya nggak boleh panas banget ya Bunda? Kok kayak nggak panas? Belum, tunggu. Baru dipanasin habis ini. Oh gitu. Iya, kata dia tinggal dimasukin kotak. Ini akan aku bawa ke Selfie. Ih, cantik banget kan. Aduh, menu-menu shining, shimmering, splendid banget Bun ini Bun. Tuh, ini kotaknya. Lucu kan? Sayang. High five dong sama tante. High five. Tos. Oh nggak mau, ya udah deh. Baca buku apa itu? Wah, udah bisa baca Almira? Ya? Nih, kayaknya Alaizen. Baca ya, sedikit. Dia pakai Blue Band. Nah, biar rasanya sama kayak Indonesia. Beli di mana Bun? Belinya di Emang bisa ya? Kioskana.
Oh, di kios Kana, tentu saja. Biar Pura-pura nggak tahu, wangi, padahal ya. tahu. Itu baru dibuka nih. Iya. Ini khususon nih, langsung dibuka sama dia. Amira bisa bikin kue nggak? Mulai bubble dia. Ini kayaknya anak muda. Ada Ada bakat-bakat ya, dia melihat-lihat. Tuh guys, martabak nih, jangan sedih ya, di sini ada. Ada yang penting duitnya aja kan, di Betul. Belanda semua itu ada. Yes, dan ini bahan-bahannya juga kan kalau beli bahan dari Indonesia gini teman-teman harganya lumayan ya, mahal. Karena kan harus diimpor gitu. Tapi worth it ya Bun ya, kalau mau enak ya, bahan-bahannya harus premium. Biar apa kangennya terobati. Yes. Daripada ke Indonesia kan harus beli tiket pesawat dulu. Iya, atau just tip sekilo 15 euro. Iya, mendingan beli jadi kan martabaknya. 15 udah dapet. Yes, udah jadi lagi. Jadi Nggak usah tinggal bayar makan. nggak usah bayar gas lagi. Gak usah bener. Mau dikasih toppingnya Bun. Ya, kasih Mau berapa kamu? Proses memberikan Berapa? Topping. 2 kilo lah, Bu. 2 kilo. Kurang ya. Tekor dong gua. Sambil dimasas ya. Kasih coklat dulu, coklat paste dulu, kasih coklat meses lagi. Gila ini mah, tambahin. Mau makannya sore tapi kayaknya di jalan nanti. Pokoknya harus cobain sebelum dingin lah. Aduh, Bun. Kenapa? Ini masih pagi nih, gua jam 11 baru bisa makan, Bun. Ya, kayak orang Belanda. Kagak, Bun, intermittent fasting, Bun. Oh, serius? Maklum, Bun, bukan Victoria Beckham. Nggak bisa kan? Jadi harus menjaga gitu. Oh, gitu. Iya. Kalau Victoria Beckham kan Berarti bisa terakhir jam 6. 6 makannya? Atau jam 7? 7 sampai Oh, 7 11. sampai. Mantap nih Bun, aku ditawarin katanya mau ngasih topping sendiri nggak? Aku bilang jangan. Nanti rugi Berbahaya dia. ya. Nanti dia rugi. Ntar dia nggak cuan. Atau enggak apa-apa loh. Jadi ini fresh banget teman-teman, lagi dibikin tuh langsung sama Mimski. Mimski itu kenapa sih Bun? Ya, zaman dulu pakai ski gitu. Tahu enggak? Dulu zaman dulu pakai ski. Iya. Terus akunnya apa ya namanya, username-nya pakai ski lah. Mimski. Mimi kan, aku nama rumahanku Mimi. Oh. Terus jadi teman-teman kuliah panggil Gitu. Mims. Mems, iya gitu emang zaman dulu ya, Mimski. Papski gitu, Mamski, Mamski gitu. Iya. Agak-agak alay tapi ya namanya juga remaja ya. Jakarta kuliah kan Jakarta. Jakarta ya? Iya, di Mimski. Binus. Ini kenapa sih dikandangin Bun si KitchenAid Bun? Biar nggak debuan. Oh, pinter kamu ya. Iya, bawa dari Indonesia juga sih. Ini beli di mana iniannya? Di online di Indonesia, baru aku kirim ke sini. Oh, luar biasa nih. Bagus juga nih, Bun. Mau lagi? Amira. Terakhirnya, lihat dong gemoy banget gak sih ini martabak, lihat toppingnya sampai keluar. Langsung dibungkus ya Bun, aduh masih panas. Jadi nanti minumnya, ini makannya sambil minum teh di rumah ya. Aku bawa aja pulang supaya nggak makan sendirian nanti, biar bagi-bagi sama Ernst dan Kirana. Udah dapet martabaknya, udah dibungkus. Terus balonnya juga sudah jadi. Jadi aku sekarang mau langsung ke Almeida. Sampai jumpa Ismi. Dadah, hati-hati Thank di you jalan. ya. Thank you. Sudah sampai nih di rumahnya Selfie dan Kenny, ada Arthur juga. Aku lagi lihat bayi, jadi nggak bisa terlalu berisik ya. Ini bayinya nih, Grace. Gemes banget ya teman-teman. Di bobo dia. Arthur. Hey. 10 hari ya Bun? Iya. 10 hari. Arthur. Komer. Arthur lagi, abangnya lagi ngumpet tuh di belakang sofa kayaknya. Tuh dia ngumpet. Ini mamanya, oh ganti layar. Ini ya, sudah aku sampaikan ya, bolen Ismi. Tuh. Wangi banget nih bolen. Selfie suka katanya, dan juga kan tadi tuh aku beli martabak ya. Tapi pas aku datang, Selfie bilang, loh ini pesennya di Florismi ya? Dia bukan ada martabak ya? Iya, terus aku kayak nggak tega gitu kalau tidak memberikan dia martabak. Oke deh, cobain nih Sel, cobain martabaknya. Dia cobain, enak nggak? Enak tuh. Tadi juga suaminya nyobain juga, dan mereka suka. Memang enak sih, ini baru banget dibikin tadi, baru selesai, baru diangkat, aku bawa ke sini langsung. Nah, kita ngobrol sama Selfie, nanyain soal lahiran dia kemarin gimana. Ini dia Selfie, mamanya Grace dan Arthur. Gimana rasanya Bun? Anak dua kagak gampang ya. Nggak gampang ya, apalagi baru newborn ya. Tapi apa sih tantangannya? Bagi perhatian ya. Iya. Bagi perhatian ini Arthur kan pelan-pelan, karena anaknya juga ngerti bahasa Indonesia. Anak yang besar, umurnya 3,5. Sekarang bayinya baru lahir, jadi. Tapi dia 10 hari loh ini, udah seger.
Ya 10 hari. Karena di Belanda harus semua serba bisa. Ya, Bukan kayak di Indo yang 3 hari nggak turun dari ranjang. nggak bisa ya. Kalau di Indo Saya kan 4 jam lepas kateter. gila. Jadi di Belanda itu kalau melahirkan di rumah sakit selesai operasi 4 jam buka kateter prosesnya. Jam 7 pagi, terus ya dicek sana cek sini. Iya. Terus kayaknya jam 8-an gitu mulai di infus segala macam. Tapi itu udah mulus apa gimana? Nggak ada mulus karena aku plastic section yang ini. Oh, oke, dari awal udah. Dari awal tahu. emang udah plan. Ya. Jadinya nggak ada mulus, nggak ada apa, langsung di infus gitu-gitu. Jam 8 nanti udah dibius. Terus setengah 9 anakku udah keluar. Iya cepet. Ya, Habis itu jam 12 udah dibalik, udah maksudnya kita langsung masuk Udah kamar sadar, jam kan? 9. Jam 9 udah sadar. Udah masuk ke kamar kayaknya setengah 10. Udah ada bayi. Udah bayinya ngikut. Oh, ya. Oh, dari mulai kamar operasi. Dari kamar operasi bayinya ngikut. Bayinya aku pegang, dikasih, gitu. ya sempet dipegang dulu sama Iya, kan dokternya, dibersihin, ya. kayak dibersihin segala macam, terus habis itu dibawa sama akunya. Tapi gimana experience kamu melahirkan di Belanda? Jujur ya, ini review jujur. Ya By the way dia di Almere teman-teman ya. Gak gampang ya, Di lahiran. kota besar ya ini Almere itu. nggak gampang lah lahiran di Belanda. Cuma ya apalagi kalau gak ada keluarga ya. Iya, itu yang berat ya. Untungnya aku ada mertua, Iya. jadi bisa bantu-bantu sedikit. Ya, mertuanya orang Belanda. Jadi tinggalnya di Belanda, jadi bisa bantu. Dan juga di sini ada Kramzor kan? Ya keram sore Iya. buat bantu selama 8 hari. Mm-mm. Cuma karena summer periode Dia liburan. dikurangin jamnya. Oh my god. Jadi nggak full hour ya, semua. Ya, jadi Kalau tuh lagi summer periode begitu. oh, jadi Kramzor ini adalah kayak tenaga perawat dan juga yang ngebantuin ibu-ibu yang baru melahirkan, tugas-tugas rumah tangga ya. Iya, karena di sini kan nggak ada yang ngajarin gimana ngurusin baby. Ya. Kalau di Indo kan mungkin banyak keluarga, Iya. jadinya ya banyak yang ngasih tahu begini Iya. begini. Di sini kan kalau yang totally nol nggak punya keluarga, jadi ini dibantuin cara ngurus baby gimana. Ya, bener. Dari mulai mandiin, gantiin popok, terus juga sempet diajarin waktu itu ASI ya, latching. Iya, cara ngasihin, Iya. terus cara ya segala macam lah intinya buat new parents Iya, yang iya, kita benar. nggak tahu sama sekali. Iya. Tapi karena ini kamu kan yang kedua ya. Yang Iya. pertama berarti udah ada pengalaman dong sebelumnya. Iya. Kalau dibandingin nih yang pertama sama yang kedua bedanya apa nih? Sel? Yang kedua kayaknya kita udah lebih prepare, Lebih santai ya. karena udah tahu mau kayak gimana, jadi udah ada tips and trick yang pertama aku bawa ke sekarang. Iya. Yang paling kamu ingat apa yang dipelajari waktu anak pertama, yang kedua jangan sampai gini lagi nih gitu. Nggak mau, jangan begitu nangis jangan diangkat buru-buru. Oh, oke, ini Anaknya lebih- nanti maunya digendong terus, capek kitanya. Benar. Berapa lama Bun harus nunggu? Pas baru ini considering anak udah kenyang dan popoknya nggak basah ya. Iya. Ya tunggu aja 5 menit, 15 menit. Kalau 15 menit dia masih nangis terus, ya udah angkat. Cek ya, angkat, ya. Ada apa nih? Pasti ada yang nggak nyaman. Ya, ini bener sih. Aku juga dulu pernah latihan begini waktu kira anak kecil. Terus kadang-kadang juga karena anak-anak tuh kalaupun tidur tiba-tiba dia nangis, kamu jangan langsung angkat karena mungkin dia active sleeping. Oh ya, Iya, maksudnya? mimpi gitu Oh, kayaknya. iya. Anakku Bisa yang jadi sampai ya. 3 tahun setengah juga masih. Kadang ngek-ngek, tapi dia masih merem. Jadi kita perhatiin aja ke sekitarannya, ini aman nggak gitu ya, safe nggak? Kalau safe ya udah diemin aja kan. Iya, Tapi kadang-kadang bener- juga matanya bisa melek dikit ya, tidur lagi. lagi mimpi. Lucu juga ya. Ngigo lah. Ngigo, iya benar-benar ngigo. Hal yang lebih susah yang sekarang daripada yang pertama. Oh, Berbagi cuma perhatian. lebih susahnya karena operasi kedua. Oh ya? Kan luka lama dibuka lagi. Aduh, luka lama. Luka lama dibuka lagi ya. Jadinya agak lebih sakit. Setelahnya. Tapi Tapi ada ini nggak sih treatment khusus setelah operasi post op yang diberikan sama rumah sakit? nggak ada. Jadi kamu pulang aja udah? Dikasih pulang aja. Even painkiller aja nggak dikasih. Beli sendiri? Beli sendiri ya, paracetamol ibu-ibu. Nggak dikasih ibuprofen? Boleh ibuprofen kalau kalau nggak tahan. Tapi kamu mesti minta. Minta ke dokter. Maksudnya resep. kamu mesti bilang boleh nggak nih? Iya. Karena Kamu kan minum. aku minum waktu itu lebih dari ibuprofen ya, karena aku ada jalur khusus Oh iya ya. bisa minta obat yang lebih tinggian karena waktu itu awal sakit banget karena nggak bisa jalan. Sebenarnya C-section kalau di Indo kan 3 hari baru turun ranjang kan. Iya. Di sini jam 9
jam 9 aku masuk ke kamar. Jam 2 kayaknya udah disuruh lepas kateter. Jam 6 suruh jalan ke WC sendiri. Supaya apa sih? Katanya sih kalau di sini bilangnya kalau semakin cepat dibuka kateter kamu tuh Semakin cepat recovery. Iya, semakin cepat recovery dan iya. nggak banyak kayak efek sampingnya. Karena kan kalau kelamaan di kateter kan Juga. kayaknya juga banyak efek sampingnya. Bener Di sih. sini tuh maunya buru-buru biar kamu lebih cepat independen. Iya. Karena nggak ada bantuin ya di sini. Yes. Jadi sebenarnya sih kalau kita pikir-pikir lagi ya, emang kayaknya tega banget ya. Tapi Tega. tujuannya juga masuk akal sih. Kayak pabrik sih di sini. Iya. Kalau lahiran normal jam 9 pagi masuk, jam 2 kamu suruh pulang. Yes, iya. Makanya aku di rumah ya lahiran. Iya. Aku home birth. Itu pun sama ya, pas habis melahirkan tuh Sel, kata si bidannya, udah selesai nih melahirkan, aku udah dilihat. Oke, selamat ya. Pertanyaannya pertama adalah, kamu mau makan dulu atau mau mandi dulu? Iya, Aku langsung, bener. Masa disuruh mandi? Apalagi orang Indonesia ya. Kan lemes ya? Kalau nggak salah nggak boleh keramas even. Iya ya? 1 bulan 40 hari Oh, itu iya nggak ya? boleh masa nifas, nggak boleh Bener ya? mandi, Nggak nggak boleh boleh keramas keramas ya? But di Gua sini disuruh tuh nggak mandi boleh langsung. karena katanya itu banyak kuman lah, banyak bakteri. Jadi Iya. kamu bersih katanya. Iya. Itu aku inget banget sih, Sel, berdiri gemeter nggak sih? Iya, nah ini pertama kali nih aku jam kateter langsung dibuka hari yang sama. Iya. Waktu pertama aku kan karena akhirnya normal dulu, Iya. jadi di epidural, Heeh. biusnya tuh gede. Iya. Jadi aku dan lahirannya malam, jadi aku dibiarin 1 malam, besokannya baru dibuka. Iya. Dan biusnya tuh nggak habis aku waktu itu karena biusnya di double. Epidural dulu udah melahirkan normal, taunya nggak jadi emergency C-section. Ini yang pertama nih ya. Yang pertama, jadinya biusnya double, jadinya dibiarin tidur semalam, besokan. Nah kalau yang hari ini karena plan C-section, jadinya biusnya sedikit, mungkin iya. jadi langsung Udah hari tahu ini. lah, udah expected to be Iya. done jam segini gitu tapi ya. Oke. ya karena dulu yang pertama aku pikir 1 hari dibiarin, aku pikir yang ini juga 1 hari, ternyata enggak, harus Langsung. hari ini hari yang sama disuruh Oke. mandi. Terus aku bilang, wah kayaknya nggak sanggup mandi. Akhirnya aku coba jalan ke WC aja, itu udah gemeteran. Itu tuh Gemeteran Aku ingat banget. sampai dipegangin suami, sama dipegangin suster ya, itu tuh masih gemeteran. Iya. Aku selalu bilang sama suami waktu itu, gila ini kayak abis ditabrak truk tuh gak? Iya bener gila. Terus habis itu keluar keringet dingin ya, karena aduh udah jalan aja tuh udah kayak gemeteran, Asli ya, tapi sakit, disuruh mandi. kedinginan. Iya. Terus gimana disuruh mandi, wah nggak bisa deh. Bisa. Akhirnya aku mandi sih. Tapi untungnya waktu itu di rumah 1, 2 ada mama di Iya. tempatku. Jadi aku bisa dianterin gitu, bisa dibantuin sama mama. Aku pun dianterin nggak bisa. Iya sih, tapi emang itu lemes banget sih. Gila sih. Kebayang gak sih nyutannya kayak gimana? Kan Satu badan habis dibelek gitu ya, kita waktu itu habis ngeluarin bayi disuruh mandi. Jadi emang kalau dipikir-pikir kayak aduh jahat banget sih. Tapi emang perempuan Indonesia kalau yang nikah sama orang luar ya, kalau mau lahiran mendingan Indonesia. Ya kalau bisa ya. Kalau bisa. Kayaknya lebih nyaman gitu ya. Cuman Indian ya, tadi aku pikir juga kita memang di sini beda memang treatmentnya. Di sini orang melahirkan itu nggak dianggap orang sakit ya. Iya. Dan memang rumah sakit itu diprioritaskan untuk orang-orang yang beneran sakit emergency, perlu treatment yang emergency gitu lah ya intinya. Pokoknya jadi nggak bisa tuh kayak kita milih mau bersalin gimana, mau sesar pilih hari itu nggak Iya, bisa. nggak Di sini bisa. nggak bisa. Di sini nggak bisa pilih-pilih. Nggak Udah bisa. terima nasib aja. Ya, C-section itu hanya di perform kalau memang Ada kebutuhan emergency, Ya. ada kebutuhan medis sebelumnya. Jadi nggak bisa milih kan? Nggak bisa milih. Kalau memang kan yang pertama juga dia Yang pertama Coba dulu. Coba dulu. ya, segitu aja udah 40 minggu ya. 41 tadi. minggu. Harus Karena coba. nggak ada kontraksi, Nggak ada. jadinya dari Induksi ya? 40 plus 5 dikasih membran swab. Terus 40 plus 6 dikasih balon. Sampai 41 minggu akhirnya oke, ke rumah sakit lagi, diinduksi. Dipecahin ketuban, diinduksi. Ya, Udah semua kagak bisa anaknya Terus kamu keluar. epidural juga kan? Iya, udah nggak tahan, Udah diinduksi, nggak tahan. bukan 3, udah gila, nggak pernah kontraksi, tau-tau Sakit. kontraksinya dikasih induksi, wow, Ya. gila banget. Jadi Itu ya, nikmat banget ya. aduh, Pokoknya dari 0 sampai 100 kali, Iya. udah sampai nggak bisa berkata-kata. Nggak bisa. Tapi emang perempuan tuh kuat banget ya. Oh iya, Setelah melahirkan itu kalau lu kejedot atau kenapa tuh kayaknya nggak gitu sakit lagi. sakit sih, Sakit juga ya. tetap sakit. Dan ke pelayanan rumah sakit atau pelayanan medis di Belanda itu memang sudah terkenal sekali ya.
Mereka tuh nggak yang service oriented banget orangnya. Negaranya, culture-nya memang yang penting aja, yang perlu setelah treatment pulang gitu. Jadi ya sama gitu. kamu nggak hampir mati, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Paracetamol aja. Iya, kadang-kadang bikin emosi sih ya. Karena kita mungkin dari Indonesia ya, kita udah biasa kan. Kalau pusing, anak panas kita bawa ke dokter ya. Sekarang tuh kalau di sini, apalagi Sofi pasti lebih tahu karena suaminya dokter. Aku sekarang kalau anak sakit tuh kalau belum 39 derajat, belum 3 hari, Ernst nggak akan nyuruh dia bawa ke dokter. Tapi mamanya yang panik kan. Iya. Memang iya ya gitu, kayak awal-awal tuh aku masih kayak kasih banyak aja minum, yang penting kalau ada minum, kalau masih ada minum ngasih nggak apa-apa. Paracetamol kan? Paracetamol. Iya, jadi itu tuh bikin aku awal-awal pindah sini tuh bikin emosi. Awal-awal punya anak kayak masa sih nggak boleh ke dokter? Bukan nggak boleh sih, cuman memang nggak akan dilayanin juga karena memang itu hal yang menurut mereka bukan emergency yang harus dikasih attention gitu. Betul. Jadi kita juga harus pinter-pinter tahu ya kapan kita harus beneran bawa ke dokter. Atau yang kita treat dulu deh sampai apakah dia membaik atau enggak gitu kan. Benar. Tapi kamu sama suami suka ribut nggak? Ya aku pokoknya tanya aja ke bapaknya. Iya, untungnya bapaknya bisa menjelaskan ya. Tapi kita di sini orang-orang awam ini suka ribut nih, aku sama suami gitu kayak. Aku pikir bawa dong ke dokter, kata suami nggak usah, kata Ernst. Iya. Kenapa sih? Aku gitu kayak kenapa sih nggak dibawa aja? Ya kan ngapain dokter juga ngelayanin kamu cuma nanya gitu doang. Karena di sini protokolnya beda. Jadi emang mesti ikuti protokol semuanya. Iya, itulah kita manut aja ya sebagai orang yang tinggal di sini. Tapi selamat ya Sel sekali lagi. Thank you. Semoga anak yang kedua ini bikin makin happy, rumah makin rame dan rame sih pasti. Pasti rame. Mau nambah lagi? Rese kami ibu Indonesia ya. Baru 10 hari tapi mau nambah lagi. Enggak cukup ya. Ya, alhamdulillah ya, puji Tuhan 2. Ya, sudah 2. Terus pasang lagi. Iya, perempuan laki. Udah. Jadi nggak usah lagi. Tapi walaupun dia kalaupun tadi cowok pun saya sudah cukup. Tapi kamu USG lihat gender nggak? Lihat. Jadi pas pesta itu saya sudah tahu. Pura-pura kaget. Aku diundang guys, aku nggak datang. Sorry ya, tapi sekarang nggak datang. Lupa datang. Asli. Jadi di sini tuh kalau ngasih undangan emang 3 bulan sebelumnya. Tapi pas udah udah mau deket itu, lah kok gue nggak datang sih? Gila nih, pas aku di Instagram lupa, ya Allah, maaf ya Sel. Sekarang datang udah lihat bayinya, tapi udah memenuhi. Sudah lahir. Ya mungkin yang berikutnya aku akan datang. Berikutnya nggak tahu. Ya mungkin 1 tahun. Oh, pesta ulang tahun. Pesta ulang tahun berikutnya mungkin ya. Kita catch up dulu ya, kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Jadi aku akan lanjut lagi nanti bikin vlognya. Bye, thank you Sel. Aku lagi pegang bayi newborn lagi 10 hari. Gemes banget. Aduh, lucu banget. Gak inget ya, lupa loh rasanya gimana megang bayi yang baru lahir. Ternyata so nice, so tiny. Jalan pulang nih teman-teman, gila macet banget, parah. Ini aku lagi di Utrecht. Kayaknya ada kecelakaan pas di depan aku, jadi beneran stuck banget. Aku akan sampai rumah 1 jam lagi, padahal nih tinggal 34 km. Lihat nih, tuh 1 jam 8 menit, padahal cuma 34 kilo. Lihat, red, merah di 2 GPS ku sama. Macet banget. Ini kecelakaan pasti ya depan. Tuh ada orang yang keluar, mungkin mau ngapain, pipis kayaknya. Di jalan peri-peri juga. Jadi aku sabar aja, lagi sambil dengerin podcast dan telepon Eren tadi barusan. Terus Kirana lagi main di rumah oma opa. Jadi yang penting anak sama suami udah aman, tenang, ada makanan di rumah. Kemarin aku bikin sop buntut banyak, jadi masih ada untuk hari ini. Semoga nggak lebih parah daripada yang diprediksikan oleh GPS dan aku bisa sampai rumah sebelum waktu makan malam. Untungnya ini weekend ya, jadi nggak usah stres, besok nggak usah kerja. Oke, jadi sampai sini dulu vlog kali ini. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Dadah!